Jadi misalkan ketika saya tambah nih, ini kan udah ngarah ya ke campaign, saya tambah, ini belum ada. Nah, misalkan saya copy aja. Nah, cuman karena kita pakainya data table, jadi kita pakainya modal aja ya. Pakainya modal. Jadi misalkan saya mau bikin lagi nih di sini, make komponen namanya modal. Saya enter, jadi sekarang saya bisa buka modal.blade.php. Nah, isinya apa? Isinya ya bootstrap aja ya, kayak biasa. Misalkan saya buka bootstrap, misalkan saya pakai yang versi 4 aja ya. Karena kebetulan admin LTI pakainya versi 4. Nah, saya bisa search modal gitu. Search modal, terus saya bisa copy nih. Saya copy. Nah, kayak gini ya, live demo nih. Nanti kita bisa customize aja ukurannya, size-nya maupun yang lain. Nah, udah, ini komennya nggak perlu. Coba saya beautify dulu deh. Beautify selection HTML, indentnya 4. Nah, misalkan ini ID-nya apa? Defaultnya misalkan modal form. Nah, cuman karena kita merge kayak sebelumnya, di sini nggak perlu. Jadi misalkan atribut, atribut, kita merge ya. Nah, merge apa? Merge ini. Misalkan kita kelas dulu, kelasnya diisi dengan defaultnya modal sama fade. Saya copy. Terus misalkan ID-nya apa? Defaultnya itu misalkan modal form. Terus ini yang tab index, area, labeled, kita juga bisa copy. Misalkan yang tab index, sebenarnya sih opsional ya kalau yang ini. Misalkan -1. Terus ini juga sama, misalkan saya copy. Cuman ini ada error nggak, nanti coba kita lihat ya. Misalkan saya copy. Terakhir yang area hidden. Misalkan value-nya true. Nah, sekarang harusnya yang ini kita nggak perlu. Tuh, udah sekarang udah ini ya. Udah keren nih. Tinggal yang modal title. Nah, pertama kita iset dulu ya, kayak yang card kayak biasa, misalkan B, iset. Nah, kita cek dulu nih, ada enggak modal atau header ya, langsung aja header, karena kita tahu ini modal. Jadi kalau ada header, kita include nih, atau kita tampilin yang modal header. Coba saya enter dulu. Nah, misalkan yang ini, kita pakainya title gitu ya. Jadi misalkan iset $title, kalau ada kita tampilkan title, kalau nggak ada ya udah string kosong gini. Yang times nggak apa-apa, tinggal yang ini. Misalkan yang ini B iset sama ya, isetnya apa? $footer. Nah, saya copy footer, terus saya paste aja. Nah, di sini misalkan buttonnya apa namanya, simpan ya. Nah, kalau modal kan misalkan batal buat nge-close. Nah, misalkan yang ini kita ganti type-nya jadi submit. Oke, udah. Tinggal yang ini apa? Kita langsung aja misalkan slot gitu ya. Buat nampilin isi dari komponen atau yang dipanggil di sini. Isinya apa? Nah, sekarang coba kita tampilin ya, teman-teman. Jadi misalkan modal itu taruhnya di mana? Misalkan modal taruhnya setelah ini aja, setelah raw gitu ya. Jadi misalkan X modal gini. Jadi sekarang coba saya reload. Ada error nggak yang create? Oh, belum ya. Saya nggak perlu ada create sih harusnya. Di index saja, error nggak? Coba saya buka Ctrl U, misalkan modal. Nah, sekarang udah benar, ada tab index, ada area label T. Gimana dibacanya? Ya intinya ini ya. Terus ada area hidden, terus ada kontennya di sini. Oke, nggak ada masalah. Tinggal kita perbaiki apa? Perbaiki tampilannya ya, isinya apa gitu. Nah, jadi misalkan di sini kita kan bikin form ya. Form kayak yang ada di desain.
di sini. Coba source-nya saya close. Nah, misal kita tampil kayak gini teman-teman. Ada judul, ada kategori, misal gitu. Jadi misalkan X modal, kita kasih kelas enggak? Kelasnya misalkan defaultnya ya udah gitu modal fade ya, atau ID modal form. Nah, cuman kalau kita selektornya modal, kalau kita pakai Summer Node nanti ke replace. Soalnya Summer Node juga beberapa pakainya modal. Jadi kita bisa pakai modal form ini. Nah, semisalkan kita langsung aja misalkan X slot, name-nya itu header, misalkan name header. Nah, cuman kalau kita lihat dari struktur slotnya nih, kita agak berbelit-belit teman-teman. Jadi di sini kan kita ngecek header, nah sedangkan yang ditampilkan title. Nah, gimana kalau kita di sini kita ganti aja jadi title. Jadi defaultnya kalau ada title ya kita tampilin headernya. Kalau nggak ada title ya udah kita hide gitu. Nah, next berarti yang ini kita nggak perlu ada iset. Jadi kalau ada title kita tampilin titlenya. Nah, misalkan modal title ID-nya kita nggak perlu, kita hapus saja. Nah, tinggal kita back lagi ke sini. Nah, yang ini name-nya nggak usah jadi header ya, tapi kita ganti jadi title. Nah, misalkan isinya apa? Misalkan isinya tambah gitu ya, atau form atau apa bebas ya, misalkan gitu. Nah, tinggal misalkan X slot. Nah, name-nya apa? Yang ini name-nya itu footer. Nah, ini nggak apa-apa ya teman-teman ya, nggak konsisten. Misalkan footer, title harusnya kan header yang nggak masalah. Jadi misalkan, nah karena dia footer, nah aksinya kita pindahin aja nih. Jadi misalkan iset $footer, nah kita taruh di sini. Misalkan footer, kita kayak embed ya, mirip-mirip gitu. Nah, misalkan aksinya taruh di sini, X slot footer. Nah, aksinya ini. Jadi misalkan kita ada aksi tambahan, kita bisa taruhnya di sini. Nah, cuman kayaknya karena modal ini seringnya kita bikin untuk manipulasi data ya. Jadi kita bisa taruh aja di sini. Kita taruh di dalam form. Misalkan form, actionnya kita null aja ya, nggak perlu. Nah, metodenya misalkan post. Nah, misalkan kayak gini teman-teman. Tinggal kalau kita butuh CSRF, kita tambahkan aja misalkan ya. Oke, untuk yang modal udah nih. Nah, tinggal kita buka lagi nih yang index, yang di halaman atau di file campaign index ya. Jadi misalkan kontennya di sini. Kita mau bikin kayak gini, ada judul, ada kategori. Jadi misalkan saya mau bikin kelasnya forum group, atau karena di sini kan 2 kolom ya, jadi misalkan saya mau bikin raw dulu. Misalkan raw, di dalamnya ada call large, misalkan 6 dikali 2. Nah, yang pertama misalkan forum group. Nah, forum group ini untuk apa? Untuk judul ya. Jadi misalkan ada label, sebentar. Misalkan label for apa? Misalkan for title. Yang ini misalkan name-nya judul. Misalkan kita ada input, tipenya teks, name-nya title. Terus ada apa lagi? Kelas ya, kelasnya forum, control. Atribut tambahan apa? Nggak perlu ya. Cukuplah segini kayaknya. Tinggal saya copy nih, terus saya paste. Misalkan yang ini kategori. Nah, kategori kita pakainya select ya. Jadi misalkan select, name-nya itu misalkan kategoris. Ini misalkan ID-nya sama, kategoris. Saya copy, saya paste. Nah, udah. Nah, tinggal aksinya apa? Aksinya semisalkan yang ini saya ganti nih jadi button. Jadi button. Nah, harapnya nggak perlu berarti ya. Harapnya nggak perlu. Nah, misalkan on, klik. Saya mau bikin add form gitu ya. Misalkan add form. Saya mau bikin fungsi JavaScript. Nah, misalkan title-nya apa? Title-nya misalkan tadi route gitu ya. Campaign .store gini. Cuma untuk sekarang berarti kita perlu tambahkan ya. Jadi misalkan push script. Nah, di sini misalkan script. Nah, kita bikin fungsi misalkan add form function
add form. Nah, misalkan nerima URL. Nah, udah teman-teman. Tinggal apa lagi? Misalkan diklik, kita tampilkan aja modal. Misalkan modal, titik modal, show. Nah, kita reload ya. Kita reload. Harusnya kalau saya klik, tuh tampil modal. Tinggal modalnya saya mau pakai yang modal large gitu. Misalkan modal.blade, defaultnya modal dialog, modal dialog large. Coba saya cek Bootstrap ya. Di sini ada harusnya sizing gitu. Misalkan apa? Namanya size ya. Nah, ini optional size. Jadi kita bisa pakai modal small. Yang default itu none ya. Ada large. Di modal dialog modal XL gitu. Modal dialog misalkan yang ini kita kasih iset aja ya. Misalkan iset dollar modal size. Nah, kalau ada misalkan tampilkan modal size. Barangkali size-nya dinamis ya, ada yang X large gitu modal, atau ada yang juga yang small misal. Coba saya udah ya, udah sama. Nah, defaultnya misalkan modal large. Gini. Coba saya reload. Saya open. Nah, sekarang udah gede ya. Nah, kalau kita mau pakainya X large, berarti kita harus tambah di sini. Misalkan yang slot tadi kita tambahkan baru nih. Atau kita juga bisa buka di modal di view komponen ya. Sebentar, saya rename aja ya teman-teman. Kelasnya modal gitu. Hurufnya gede. Coba saya rename yang ini. Misalkan modal. Nah, sekarang udah bener nih. Tinggal misalkan yang ini kita kasih parameter ya, atau konstruktornya misalkan dollar modal size, misalkan defaultnya itu MD, atau misalkan modal MD, misalkan this modal size ya, this modal size diisi dengan dollar modal size. Nah, tinggal kita tambahkan di atas, misalkan public modal size gini. Jadi sekarang harusnya yang modal size bisa kita pakai di sini. Nah, yang ini. Jadi sekarang kita nggak perlu tambahkan tuh. Kita tambahkannya nggak usah pakai slot ya. Cukup di sini. Misalkan kalau ada modal size, kita kasih misalkan modal XL. Kalau kita reload, oh sebentar, katanya undefined constant modal. Oke, yang ini harusnya string ya. Kalau kita mau string berarti kita hapus saja. Kita reload, kita open nih. Tuh, udah gede ya ukurannya. Jadi kalau dia variabel kita bisa pakai titik 2. Kalau dia string biasa, ya udah kita hapus saja titik 2-nya. Nah, termasuknya penamaannya kan kita tahu modal ya. Jadi kita nggak perlu ada modal size gitu. Jadi di sini kita cukup aja size ya. Biar lebih pendek lagi ya namanya. Misalkan kita buka lagi yang modal. Nah, misalkan isetnya apa? Isetnya misalkan size. Nah, sekarang udah tampil nih teman-teman. Tinggal yang kategori saya mau pakai plugin select 2. Nah, di sini kita banyak banget ya pluginnya. Kita pakai select 2, kita pakai data table, kita pakai summer node. Jadi harapannya teman-teman bisa nih integrasiinnya. Jadi modal saya close, ini juga sama saya close. Jadi misalkan sekarang saya mau buka dulu nih yang include. Saya mau tambahkan lagi, atau saya duplicate aja ya. Yang data table saya duplicate. Saya ganti jadi summer node. Saya duplicate lagi, yang ini kita ganti jadi select 2 misal. Untuk select 2 kita ambil dari mana nih teman-teman? Jadi sebenarnya sih teman-teman bisa buka aja ya. Kan kita kan udah pernah simpan di pages, kalau nggak salah di forum. Nah, ada ya forum advance. Kita bisa buka. Nah, kita mau pakai yang kayak gini nih. Select 2-nya multiple atau yang single. Nah, saya mau pakai yang multiple. Jadi kayak gini nih ya. Tuh, udah keren banget sih. Jadi misalkan saya Ctrl U. Yang select 2 yang mana? Nah, yang ini select 2. Sama kita juga pakai asetnya. Select 2 bootstrap 4. Nah, saya copy. Terus saya paste di sini. Saya paste. Sama yang scriptnya juga ya. Script.
Coba select 2 di bagian script. Nah, di sini nih ya. Jadi saya bisa copy, select 2. Yang mana? Ini nih ya. Select 2. Saya copy. Terus saya paste aja di sini di script vendor. Nah, tinggal kita perbaiki nih ya. URL-nya kemana? Misalkan ke asset /admin LTI/ ini. Yang ini juga sama. Misalkan asset /admin LTI/ plugin. Yang vendor script sama. Admin LTI/ Nah, tinggal karena select 2 kan nggak kayak data table ya yang dinamis gitu perubahannya. Jadi kita bisa langsung inisialisasi aja di sini, misalkan push script ya. Nah, misalkan script di sini. Nah, tinggal misalkan saya cari jQuery kelas select 2 titik select 2 gini. Nah, terus ini opsinya apa? Opsinya kita bisa buka lagi di sini select 2, misalkan select 2 ya. Nah, ini yang inisialisasi Bootstrap 4, misalkan kita tambahkan theme atau tema gitu ya, misalkan theme-nya misalkan Bootstrap 4. Misalkan kita kasih placeholder enggak? Misalkan kita kasih placeholder ya. Jadi placeholder itu gini nih. Jadi misalkan ini admin LTI ya, kalau nggak ada gitu. Jadi kayak select a state gitu. Nah, kita bisa tambahkan placeholder. Misalkan placeholdernya pilih salah satu. Jadi ini global aja ya. Nah, tinggal kita tambahkan opsi lagi. Kalau nggak salah, close on select. Jadi setelah dipilih gitu, kita close aja ya. Misalkan close on selectnya kita true. Nah, terus misalkan allow clear, di set aja true. Nah, udah nih teman-teman, gini aja sih, cukup kayaknya. Tinggal kita panggil aja di sini. Misalkan saya taruh setelah data table, misalkan ada select 2. Sama yang terakhir summer node. Nah, summer node saya bisa copy langsung aja dari app. Karena kebetulan udah ada ya, misalkan app.blade. Nah, di sini kan udah ada nih summer node. Saya bisa cut. Saya buka lagi yang summer node. Nah, stylenya saya ganti. Ini sama tadi yang di scriptnya. Summer node itu apa? Ini ya. Saya cut lagi, komennya saya hapus saja ya. Nah, untuk inisialisasinya gimana? Kita bisa cek aja di sini. Di bagian ada editor nih. Form editor, saya bisa Ctrl U. Terus saya bisa masuk ke bagian script. Nah, di sini summer node, langsung aja misalkan summer node. Jadi misalkan saya push script gitu ya. Nah, misalkan yang ini saya kasih global aja, misalkan kelasnya summer node. Nah, tinggal misalkan ada opsi, kita bisa tambahkan opsi nih ya teman-teman. Nah, untuk opsinya teman-teman bisa langsung kunjungi aja link dokumentasi dari summer node. Nah, untuk konfigurasinya yang pertama saya mau hapus font name gitu ya. Font names. Misalkan saya set string kosong aja. Jadi kan kalau kita lihat di admin LTI di editor ini kan ada ya font names gitu ya. Nah, pengennya fontnya itu seragam semua gitu. Jadi misalkan Roboto ya Roboto, misalkan kita pakai bawaan dari admin LTI, misalkan Source Sans Pro. Nah, misalkan font name kita set string kosong, misalkan height-nya berapa? Height-nya misalkan defaultnya 200. Nah, udah gini sih, cukup kayaknya font name sama height. Nah, untuk linknya teman-teman bisa kunjungi nih di summer node. Di sini udah banyak banget ya yang disediain atau dokumentasinya. Ini yang di GitHub. Ada juga yang versi websitenya. Jadi bisa langsung aja kunjungi. Nah, ini ada di summer node atau RG. Nah, di sini udah lengkap banget teman-teman. Jadi bisa explore lagi ya. Tapi intinya untuk sekarang kayaknya segini cukup nih. Terus kayak yang select 2 juga sama, saya bisa close aja. Nah, tinggal yang app juga sama saya close. Udah nih teman-teman. Tinggal yang ini nih, kita kasih kelas. Misalkan kelasnya select 2. Tambahkan juga misalkan form control buat feedback atau fallback-nya tuh. Nah, sekarang jadi udah ada nih. Nah, ini kenapa nih teman-teman? Kayaknya coba kita cek lagi ya.
Karena kan select 2 kan itu kan ada beberapa positionnya yang harus di up gitu ya, atau di paling atas. Nah, coba tab index di modal kita hapus nih, -1. Nah, terus jangan lupa ya, coba kita buka lagi select 2 di include. Nah, ini kayaknya bootstrap 4 itu, nggak ada flagging ya. Jadi nyatu. Jadi misalkan saya open lagi, tambah. Nah, sekarang udah bener ya, stylenya udah bener nih. Jadi nggak broken lagi kayak tadi. Oke, jadi misalkan gitu teman-teman. Nah, next apa lagi? Nah, next berarti kita perlu tambahkan yang ini ya, yang deskripsi singkat. Jadi misalkan saya close yang modal. Nah, di sini misalkan saya tambahkan nih. Atau kalau teman-teman mau bikin lebih rapi, bisa tambahkan satu file ya di sini misalkan forum gitu. Nah, cuma untuk sekarang kayaknya cukup lah misalkan di sini. Nanti kalau agak panjang nanti kita bisa taruh di forum terpisah atau di file terpisah. Jadi misalkan karena di sini kan untuk yang forum kan satu row ya. Jadi saya nggak perlu tambahkan row. Di sini misalkan saya tambahkan forum group sama misalkan labelnya untuk apa? Labelnya untuk short description gini. Jadi misalkan deskripsi singkat ya. Terus misalkan saya mau pakai text area. Yang ini belum pakai Summernote ya. Misalkan text area kelasnya form control aja biasa. Misalkan name-nya sama short description, ID-nya juga sama. Nah, misalkan cost-nya kita hapus aja. Nah, row-nya misal 3, jangan panjang-panjang ya, atau jangan terlalu gede ukurannya. Nah, misal saya copy lagi, nah saya paste di bawah. Nah, yang ini untuk apa? Untuk body atau konten gitu ya. Konten misal. Nah, yang ini name-nya body. Nah, kita tambahkan nih kelasnya Summernote. Gini. Jadi kalau kita reload, coba teman-teman lihat nih ya. Tambah, tuh ini ada yang broken. Soalnya yang di open di sini kelasnya modal. Harusnya misalkan ID modal form gitu. Ini kan modal ya, Summernote kan beberapa kan pakainya modal. Itu kenapa makanya broken. Tuh, sekarang kalau selektornya bener, harusnya udah bener. Jadi sekarang kita udah lebih interaktif lagi nih. Termasuk ini nih, yang Source Sans Pro Roboto Arial. Padahal tadi font name udah kita hide ya. Coba kita buka nih, summernote.org. Nah, jadi kita bisa masuk ke menu deep dive nih ya, yang ini. Nah, kita banyak banget nih opsinya. Misalkan kayak tadi fontnya gitu ya. Fontnya misalkan kosong, font size-nya apa, color-nya apa. Nah, barangkali kita mau hide gitu ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat-lihat lagi di sini ada nih font name padahal ya. Jadi sebenarnya sih saya mau pakai itu aja sih buat nge-hide. Nah, yang toolbar saya biarin aja kayak bawaan. Nah, misal font name-nya saya kosong aja ya, bisa nggak? Inspected lagi, saya lupa koma nih teman-teman. Saya tambah ya, tambah masih tetap ya. Coba kalau di sininya jangan string kosong, font name tapi array kosong. Oh, masih tetap. Nah, padahal kita udah ikutin dokumentasi resmi ya. Berarti sekarang kita paksa aja nih. Paksa buat nge-hide ini biar seragam ya. Jadi kalau kita inspect kan di sini kan kelasnya kan not btn ya. Nah, yang ini nih kelasnya. Kalau kita mau hide, boleh misalkan display-nya non gitu ya. Nah, display non. Nah, cuman kalau display non kan bisa di block lagi ya, atau ditampilin lagi. Nah, masih mending kita remove aja gitu. Biar nanti seragam. Nah, kita bisa pakai JavaScript ya. Nah, yang ini misalkan saya back lagi. Jadi string kosong ya. Misalkan di sini misalkan jQuery kelasnya not btn. Coba saya buka ya, ini not btn group, not btn group. Nah, not btn group yang memiliki kelasnya apa? Kelasnya itu not font name. Di sini nih ya. Jadi ada not btn group memiliki kelas not font name. Nah, jadi sama jQuery kita remove aja tuh. Misalkan remove. Nah, buat jaga-jaga barangkali load-nya jQuery dulu. Misalkan kita set timeout.
3 milisecond ya, misalkan 300 gitu. 0,3 detik misalkan, yang ini sama, kita remove aja. Jadi sekarang kalau kita reload, nah kita tambah, tuh sekarang udah nge-hide ya. Jadi kira-kira gini teman-teman, lumayan agak ribet nih. Harapannya teman-teman juga sama, harusnya bisa ngeintegrasiin plugin-plugin tadi. Nah next apa lagi nih? Nah next kita tambahkan juga nih untuk tanggal publish sama status. Nah karena di sini kan formatnya tanggal ya teman-teman. Nah jadi kalau kita buka lagi admin LTE, nah di sini sebenarnya sih udah disediain nih, udah lengkap banget ya di advanced element yang form. Nah di sini ada yang date mask atau date picker gitu ya. Nah di sini yang date picker juga ada yang format tanggal biasa, ada juga yang format tanggal sama jamnya juga tuh. Jadi sekarang udah keren nih teman-teman. Nanti tinggal kita modifikasi aja sih. Jadi sekarang harusnya coba kita buka lagi text editor. Nah sekarang saya buka nih yang advance ya, advance.html di sini. Nah untuk pakai date picker, misalkan saya mau search aja nih, semisalkan yang ini ya, yang date picker, saya copy, saya search nih, ada nih ya, jadi ada satu. Nah coba saya copy aja nih, semisalkan yang mana, yang ini aja ya, satu misalkan nih, satu sama yang ininya, misalkan yang date and time. Jadi saya copy, nah terus semisalkan saya bikin elemen baru deh teman-teman, atau bikin include baru ya. Jadi semisalkan yang summer note nih saya duplikat lagi. Nah sekarang apa namanya, misalkan date picker gitu ya. Jadi sekarang kalau kita butuh tinggal panggil, kalau nggak butuh ya udah kita nggak usah load, biar nanti source kita akan lebih ringan lagi. Nah cuman sebelumnya saya paste dulu aja deh, semisalkan di sini ya buat ngetes. Semisal saya paste di sini, nah terus nanti triggernya atau setupnya di sini. Nah coba kita buka nih ya. Untuk date picker kayaknya kita pakai kelas yang namanya ini, tempus dominus. Jadi kalau kita buka ya, misalkan tempus dominus, di sini tuh misalkan kita buka kayak apa sih? Misalkan get started. Nah di sini sama, intik untuk nampilin tanggal ya. Jadi kebetulan namanya bukan date picker, jadi teman-teman yang asing nanti pakainya tempus dominus. Nah jadi misalkan saya copy, atau kalau kita buka app lagi, nah di app.blade ya di sini, nah sebenarnya kita juga udah panggil ya, udah including di atas. Nah cuman alangkah lebih baiknya ini di load ketika kita butuh aja sih. Jadi ini yang date rank picker, nah kita pakai yang tempus dominus yang ini. Saya cut nih ya, saya cut. Nah terus saya paste aja di sini, semisalkan gitu, di CSS vendor. Nah terus yang date rank picker apa tadi? Saya sendiri belum cek nih ya, ini apa date rank picker. Semisalkan yang JS-nya ada nggak? Kalau nggak ada, ini ada ya, yang JS-nya juga ada. Date rank picker. Kayaknya kalau kita buka admin LTE, nah di sini kalau date rank picker ini teman-teman. Jadi kita bikin tanggal untuk filtering rank gitu ya. Misalkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah cuman kayaknya kalau kita lihat desain kita, misalkan yang di sini ya, yang di tabel atau di halaman view, kita pakainya 2 inputan aja ya, biar gampang nanti. Jadi sekarang saya nggak pakai date rank picker. Jadi harusnya yang date rank picker, coba untuk sekarang saya hapus aja ya. Saya hapus nih. Yang date rank picker saya hapus, ada error enggak? Saya hapus ya. Nah terus yang tempus dominus saya bisa cut nih. Saya cut, saya pindahin ke date picker. Nah ini nama filenya sama yang di load beda nggak apa-apa ya. Tapi intinya semoga teman-teman nggak bingung aja sih. Jadi misalkan saya bikin satu baris aja ya. Nah jadi kalau kita buka lagi yang app di sini harusnya udah ya yang itu apa namanya, tempus dominus harusnya udah nggak ada ya. Dan nanti tinggal kalau kita ada error kita bisa hapus aja nih. Yang ini juga hapus ya, yang date rank picker kan kita nggak perlu.
Jadi kalau yang nggak perlu kita bisa hapus. Termasuknya yang iCheck Bootstrap nih, nanti kita juga akan hapus. Cuman untuk sekarang coba saya biarkan dulu ya, nggak apa-apa. Jadi misalkan yang ini udah tempus dominus. Nah tinggal ini inisialisasinya apa. Jadi sekarang saya mau bikin dua inisialisasi ya teman-teman. Nah yang pertama untuk yang format tanggal. Nah yang kedua untuk yang format tanggal sama waktu gitu. Jadi kita bikin dua ya. Jadi misalkan jQuery, kita carikan aja misalkan kelasnya pertama datePicker dulu ya. Jadi misalkan titik date time Picker gitu ya. Sama ya fungsinya si date time Picker. Tadi udah saya close ya. Yang tempus dominus. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Nah tinggal misalkan ikonnya apa? Ikonnya saya mau pakai. Nah misalkan ikonnya apa? Nah ikonnya misalkan ini untuk yang tanggal dulu ya. Jadi untuk yang tanggal misalkan var gitu ya. FA kalender. Ada nggak nanti? Kita coba ya. Sebentar kayaknya ada typo kalender gitu ya. Gini terus ada juga nih formatnya apa? Formatnya untuk format tipenya string aja ya. Nah nanti icon di sini ada beberapa value, nanti teman bisa buka aja dokumentasinya. Misalkan formatnya kita pakainya ini format moment ya, moment.js. Nanti teman-teman yang nggak tahu bisa langsung ikutin aja. Jadi kalau Y4 kan berarti tahun, pakainya huruf besar semua ya, DD gitu. Jadi misalkan gini, kalau M-nya 4 nanti formatnya format nama bulan, bukan angka. Nah terus misalkan kita tambahkan juga local gitu ya. Jadi lokalnya apa? Lokalisasinya apa? Misalkan kita kan ID. Nah ini untuk yang datePicker. Nah tinggal kita untuk yang datetime Picker. Misalkan datetime Picker. Nah FA-nya apa? FA-nya misalkan FA clock gitu ya. FA clock. Ini ya var aja sama. Misalkan sisanya misalkan yang ini. Karena ada waktu ya. Berarti HH terus MM. H kan jam, MM kan menit ya. Jangan huruf gede, nanti kalau huruf gede dibacanya bulan. Nah ini udah nih teman-teman. Jadi sekarang kalau kita buka lagi di sini, kita include juga ya. Jangan lupa. Misalkan saya mau include yang date, time, Picker. Gini. Tinggal coba kita lihat lagi. Ini kelasnya date, ini kelasnya date. Nah coba yang ini. Yang date ini saya ganti nih jadi date, time, Picker. Nah yang ini misalkan kita ganti ya jadi date Picker gitu. Jadi kalau kita reload, oh nggak ada teman-teman. Coba saya inspect dulu ya, ada error nggak? Nggak ada error. Nah coba kita cek lagi nih file index kita. Kayaknya ada yang salah ya. Ini nih bukan datetime Picker ya, tapi datePicker gitu. Kan kita nama filenya kan itu ya. Jadi di include kan namanya kan datePicker. Nah cuman kebetulan di dalamnya ada dua kelas, ada datePicker sama datetime Picker. Jadi kalau kita reload lagi, oh ada ini ya, unexpected. Coba kita cek lagi nih teman-teman. Jadi kita buka yang datePicker, datePicker.blade. Di sini kayaknya ada yang kurang nih. Coba ini icon ya. Iconnya bener nggak? Iconnya itu pakainya objek ya. Salah nih. Jadi pertama icon dulu. Nah iconnya apa? Misalkan di sini time gitu ya. Time. Sebentar saya cek lagi. Ini time ya. Time berarti kalau time kita pakainya clock aja sama. Kan waktu gitu bukan tanggal. Misalkan sama. Nah ini juga sama. Berarti kita pakainya time. Nah jadi sekarang coba kita reload ulang. Kita klik nih. Saya klik. Tuh udah tampil ya. Udah keren nih teman-teman. Jadi untuk formatnya saya biarkan aja ya pakainya tahun, bulan, tanggal. Biar nanti ketika kita insert ke database kita nggak perlu parsing ulang gitu ya. Atau format ulang. Jadi nanti kalau teman-teman mau formatnya Indonesia, misalkan tanggal dulu, baru bulan, terus tahun, ya nggak masalah. Tinggal di-update aja nanti pas proses insertnya seperti apa. Nah jadi sekarang udah tampil ya. Nah tinggal sekarang kita close aja yang datePicker. Yang advance juga kita nggak perlu. Kita bisa close. Nah yang ini coba salah satu saya copy deh. Misalkan yang ini ya, yang ada time-nya gitu. Saya cut. Misalkan saya hapus nih. Saya hapus. Terus saya bisa masuk ke bagian setelah konten di sini.
Jadi saya mau bikin row baru, row yang di dalamnya ada call large. Call large apa? Sebentar. Gini ya. Call large 6. Berapa? Ada 2 misalkan. Yang pertama untuk tanggal gini. Yang kedua untuk pilihan status. Kalau admin kan bebas nentuin status ya, beda kalau author atau donatur atau apa? Relawan misalnya. Nah, misalkan yang ini kita ganti nih name-nya jadi tanggal publish gini. Nah, terus apalagi ini date time picker ya. Nah, ini kita harus ubah nih teman-teman. Misalkan samain aja misalkan date time picker 1. Intinya ini buat nge-trigger ya targetnya kemana gitu. Jadi usahain sama nih ID terus targetnya sama targetnya di sini sama biar nanti nggak error gitu ya. Tinggal kita tambahkan namanya misalkan di sini setelah apa, misalkan setelah type aja ya, misalkan name-nya misalkan apa, kalau kita cek lagi campaign sini untuk tanggal pakainya apa, sebentar, publish date, harusnya di sini kita perlu tambahkan tanggal juga ya. Nah, jadi misalkan sebelumnya kan saya udah tambahkan ya, baru pet image. Misalkan saya tambahkan juga nih PHP artisan make migration add apa? Misalkan publish date gitu ya, tanggal publish misalkan to tabel apa? Mohon maaf, campaign underscore table. Kita enter ya. Jadi sekarang misalkan add apa, publish date gini. Tinggal misalkan tipenya apa, misalkan $table, tipenya date time ya, date time namanya publish date. Kita tambahkan aja misalkan null label, defaultnya misalkan now gitu ya, atau sekarang. Jadi misalkan gini aja dulu. Nah, yang ini tinggal kita drop, misalkan drop kolumnya apa namanya, publish date gini. Jadi kalau kita migrate udah nggak ada yang error, nggak ada yang masalah juga. Nah, jadi sekarang saya close aja ya, saya close yang ini, yang publish date sama yang create campaign juga saya close aja nih. Tinggal kita back ke sini, misalkan name-nya publish date gitu. Nah, kalau ini publish date di sini juga sama bisa kita ganti, cuman kita biarkan aja nggak apa-apa. Nah, misal gitu, nah tinggal kita bikin select nih teman-teman. Jadi misalkan select ya, kelasnya custom select, ini bawaan bootstrap ya. Misalkan name-nya apa? Name-nya status, ID-nya status. Nah, value-nya apa? Nah, kalau kita tambahkan select 2 juga nggak apa-apa ya, nggak masalah sebenarnya. Cuman karena di sini kan nggak perlu ada searching gitu ya, kayak yang tag atau kategori. Jadi misalkan saya langsung aja to the point. Misalkan opsi pertama, option, value-nya nggak perlu ya. Ini misalkan saya disable, terus saya selected. Nah, apa isinya? Misalkan tadi pilih salah satu. Nah, di sini jangan lupa ya ditambahkan misalkan labelnya. Labelnya apa? Coba yang atas saya perbaiki dulu nih. Udah nih, labelnya apa? Nah, labelnya apa? Misalkan for status. Nah, name-nya misalkan status. Nah, misalkan yang bawah optionnya apa? Kalau kita buka lagi yang campaign, ada public, pending, sama archive. Nah, ini juga harusnya publish ya, tapi nggak apa-apa deh. Misalkan nanti kalau teman-teman ada yang typo atau apa, bisa benerin aja ya. Jadi misalkan saya pakai ini nih 3, saya copy. Nah, cuman karena dia admin, harusnya nggak perlu ada pending ya, soalnya kan defaultnya kan auto verifikasi. Misalkan 2 ini ya. Jadi saya bisa paste nih. Tinggal misalkan saya cut option, value-nya public gitu ya. Nah, misalkan di sini apa? Publish. Nah, di sini option value-nya misalkan sama archive, misalkan isinya diarsipkan gitu ya. Gini, udah nih teman-teman. Atau kita ganti aja deh ini, yang ini ya, misalkan publish. Nah, berarti kita ubah juga di sini. Yang ini publish. Cuman karena kita pakainya migration ya, di sini juga tipenya i6, berarti kita ubah juga nih di db.test ya. Jangan lupa nih teman-teman, tabel campaign. Nah, kita
ubah strukturnya manual ya, nggak apa-apa ya. Nanti teman-teman jangan lupa nih, harus diubah juga. Yang ini kita ganti jadi publish. Soalnya kalau enum agak ribet ya. Ngehapusnya nanti barangkali teman-teman ada ngalamin error, masih mendingan kita editnya manual aja, karena kan cuman ada typo dikit. Nah oke, udah nih. Tinggal apa lagi? Kayaknya kalau kita reload lagi nih, misalkan saya buka, saya reload, saya open modal, tuh sekarang udah lengkap ya, ada dead picture gitu ya. Terus ada juga ini yang status. Jadi tinggal kita tambahkan apa? Untuk preview gambar. Nah untuk custom file, coba saya buka dulu deh yang Bootstrap, yang admin LTI, DB, saya close saja misalkan. Custom file ini ya yang custom form. Nah saya mau pakai ini teman-teman. Jadi semisalkan saya mau tambahkan raw baru gitu ya, atau kalau kita lihat lagi desainnya gimana. Ini nggak perlu panjang-panjang ya untuk upload, nanti kita tambahkan preview aja di bawahnya. Jadi semisalkan kita bikin raw ya, sama kita bikin raw di sini, misalkan kelasnya raw. Di dalamnya misalkan ada collage 6. Nah isinya apa? Isinya hampir mirip, misalkan label for apa gitu. Nah misalkan for pet image ya, pet. Kan kita udah tambahkan ya, misalkan di sini apa namanya? Misalkan gambar gitu ya, atau gambar unggulan, misalkan gambar. Udah nih, tinggal kita copy yang di Bootstrap. Saya mau yang mana? Yang biasa aja sih, misalkan yang ini. Nah cuman saya butuh ininya aja, yang custom file. Jadi saya bisa paste gini, coba saya rapiin dulu. Nah misalkan kelasnya custom file input. Nah ID-nya apa? ID-nya misalkan pet image. Nah terus misalkan yang ini apa? Choose file kita ganti, atau kita biarkan aja ya, nggak apa-apa. Tinggal kita tambahkan aja name-nya misalkan pet image. Nah tinggal kita reload. Sebentar saya hilangin dulu ya yang query. Saya buka nih, tuh sekarang udah ada ya yang gambar, choose file. Kalau kita milih gambar. Nah cuman sekarang problemnya kita nggak bisa preview ya. Nah terus juga kita nggak tahu nih apakah dia udah milih atau belum, soalnya di sini nggak ada selected ya, atau value-nya gitu. Nah itu mulai Bootstrap 4 udah di hide teman-teman, jadi kita harus akalin. Sebenarnya sih kalau kita hover di sini ada ya screenshot from apa. Nah caranya gimana teman-teman buat perbaiki ini? Caranya coba kita buka dulu ya. Di mana? Di app aja atau di mana? Jadi misalkan saya taruhnya di app aja ya. Di app, karena kan beberapa kan pakai itu juga. Jadi misalkan di app, di sini, di setelah script vendor ya. Misalkan di sini saya taruh juga script gitu. Scriptnya apa? Nah pertama saya mau bikin dulu fungsi biar nanti modular ya, nanti kalau butuh kita panggil. Misalkan function, name-nya apa? Misalkan name-nya preview gitu, preview. Nah di sini ada dua parameter ya. Pertama targetnya apa. Nah yang kedua apa? Misalkan image ya, atau foto, bebas ya, misalkan gini dulu. Nah tinggal sebentar. Nah misalkan jQuery carikan saya target ya, langsung aja target gitu. Misalkan attr src. Nah diisi dengan apa? Diisi dengan window titik url titik create object url. Nah from apa? From image tadi, kayak temporary gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan previewnya tadinya di hide, berarti kita langsung aja misalkan show gitu. Nah udah nih yang preview. Sebelumnya berarti saya jangan preview dulu ya, tapi tambahkan juga nih untuk yang selected value ya. Jadi misalkan di sini kita tambahkan juga jQuery, carikan saya kelas custom file input ya, file input. Nah titik apa? Titik on chain gitu. Jadi ketika ganti value, misalkan on chain function. Nah fungsinya apa? Misalkan fungsinya kita bikin name dulu ya, misalkan let file name diisi dengan jQuery this gitu, this titik fall. Nah isinya apa? Kita split nih,
Soalnya kan ada itunya petnya ya. Kalau kita buka admin LTI aja tadi, yang ini. Nah ini nih petnya kebanyakan ya. Tuh yang file ///. Nah kita perlu split teman-teman. Jadi kita bisa split nih. Splitnya pakai apa? Pakainya backslash. Nanti teman-teman bisa search aja ya lengkapnya gimana. Jadi tinggal kita pub gitu. Nah next tinggal jQuery this titik text diisi apa? Diisi dengan di jQuery this kan inputnya ya. Nah tinggal next gitu. Misalkan titik next diisi dengan kelas custom file label titik add class apa? Selected. Nah titik HTML diisi dengan file name. Gini harusnya. Coba saya enter di bawah deh biar lebih enak ya bacanya. Jadi jQuery this kan inputnya ya, input. Nah titik next, next itu berarti labelnya ya. Titik next yang memiliki kelasnya custom file label. Nah kita tambahkan kelas selected sama value-nya diisi dengan tadi yang inputan tadi di sini. Jadi misalkan kalau kita reload, saya reload nih ya, saya tambah. Nah misalkan saya choose nih teman-teman. Saya choose misalkan bebas aja ya, saya choose. Tuh sekarang udah ada value-nya. Jadi user tahu, oh ini tuh udah bener ya, udah milih file gitu. Kalau sebelumnya kan kita nggak tahu ya, soalnya kan nggak ada value yang preview. Tinggal kita tambahkan preview buat gambar. Nah untuk preview gambar, misalkan saya taruh di bawahnya aja ya. Jadi misalkan yang app nih, saya biarkan dulu, soalnya barangkali butuh ya. Nah misalkan yang ini collage 6, nah saya taruh di sini aja. Jadi misalkan setelah custom file, saya tambahkan, oh sebentar, yang ini misalkan saya taruh di forum group ya. Forum group, gini. Biar rapi ya, ada forum group. Sebenarnya sih nggak wajib sih, opsional aja teman-teman. Cuman di sini udah ada forum group, yang ini nggak ada. Nah kita bisa tambahkan kelasnya forum group. Forum group buat nambahin margin juga ya. Jadi yang ini udah forum group. Nah jadi misalkan kita bikin aja langsung misalkan img. Nah kelasnya misalkan kita bikin img thumbnail gitu ya. Tambahkan juga kelasnya misalkan buat representasi name gitu ya. Misalkan preview path image. Bebas aja teman-teman, opsional ya. Jadi misalkan gini, nah source-nya kemana? Nah untuk sekarang buat testing aja ya. Misalkan source-nya bebas sih. Misalkan saya open in new tab, nah saya ambil dari sini juga nggak apa-apa. Soalnya kan untuk preview. Nah ALT-nya saya nggak perlu, saya hapus saja. Misalkan gini dulu teman-teman. Udah, tinggal semisalkan yang mana? Yang type nih, input type file. Yang ini saya hapus saja ya. Misalkan saya enter di bawah on chain. On chain apa? Preview. Kita panggil fungsi yang dibuat tadi di app di sini. Preview targetnya, image-nya apa? Jadi targetnya kan kelas. Kelasnya itu preview path image. Misalkan preview path image. Nah, terus filenya apa? Filenya kita bisa pakai this titik files ya. Index ke 0 gini. Jadi harusnya kalau kita reload nih teman-teman. Kita reload, kita tambah. Coba yang ini nggak apa-apa ya sementara itu. Sebentar nggak ada perubahan nih. Semisalkan ini kan preview path image ya. Oh nggak ada. Saya copy. Ini ada typo dikit. Nah, coba kita reload lagi. Semisalkan saya choose lagi nih. Tuh, sekarang udah ada preview ya. Jadi lebih interaktif lagi nih teman-teman. Jadi harapannya teman-teman paham ya. Biar lebih enak lagi ketika ingin nge-explore. Nah, misalkan source-nya pertama null gitu. Nah, null. Nah, img thumbnail kan ada margin, ada padding ya. Jadi kita harus set dulu nih. Misalkan style display-nya none gini. Nah, display-nya none. Nah, tinggal di app-nya kan kita udah show ya, titik attr, terus kita show. Harusnya sekarang kalau kita reload lagi, misalkan saya choose lagi nih, saya buka modal, saya pilih gambar. Tuh, sekarang udah bener ya, udah preview.
Di sini juga udah ada filenya, namanya apa. Tuh, udah interaktif banget ini teman-teman. Oh, ini lumayan panjang ya videonya. Nanti coba saya bagi jadi beberapa part. Soalnya di sini kita pakainya data table. Kita juga di project kan emang banyak banget ya atau kompleks banget fiturnya. Soalnya kan akan kita tampilkan juga tuh di bagian front end. Jadi kalau teman-teman tahu sekilas mengenai tampilannya, coba saya buka dulu ya Figma. Jadi sekilas nih desainnya nanti seperti apa. Jadi misalkan ini untuk yang landing page nih ya. Untuk landing page, terus misalkan kita bikin halaman untuk kontak. Jadi nanti kita akan ada fitur buat nerima kontak masuk di sini. Udah ada ya, udah disediain. Terus juga kita bisa nerima subscriber nih. Jadi newsletter misalkan barangkali orang yang subscribe, nanti tiap kali kita ngegalang dana atau tiap kali kita bikin project, kita bisa kasih notifikasi ke yang subscribe tadi. Nah, terus ada apa lagi? Nah, terus di sini ada buat nampilin project. Jadi nanti project yang udah dibuat di admin kita tampilin di sini, ada sorting, ada ini paginasi juga. Terus detailnya seperti apa? Detailnya seperti ini. Jadi misalkan projectnya ditampilin detailnya seperti apa ya. Nah, terus misalkan orang bisa melakukan donasi. Setelah melakukan donasi bisa melakukan konfirmasi, atau di sini ada dua opsi ya. Misalkan admin atau donatur. Kalau admin kan ya barangkali orangnya atau donaturnya pengennya yaudah langsung aja admin yang nge-input gitu. Admin bisa nge-input di sini. Nah, di sini juga ada pilihan yang misalkan sembunyikan nama atau anonim nih. Nah, terus ini untuk yang donatur gitu. Nah, terus kalau selesai kita ada informasi. Misalkan terima kasih telah melakukan apa ya. Nanti kita bisa transfer nih. Opsinya misalkan BRI, BNI, BCA. Nanti kita bikin manual aja ya teman-teman, soalnya kalau kita harus integrasi ke pihak bank ribet juga ya perizinannya. Nah, terus jadi kira-kira kita bisa notifikasi via email aja nih. Nah, next misalkan dia udah transfer, ya udah tinggal konfirmasi manual aja. Misalkan dia harus upload gitu ya, upload pembayaran kayak di Flip ya. Jadi misalkan upload pembayaran terus keterangannya apa. Nah, gitu ya teman-teman ya sekilas mengenai aplikasi yang bakalan kita buat nih. Jadi sebenarnya sih lumayan kompleks ya, soalnya ada dua bagian, ada front end, ada back end. Nah, makanya kita harus pikirin nih konsepnya matang-matang biar kita nggak usah rubah-rubah lagi ya logiknya ya. Soalnya kalau harus rubah ya lama lagi ya, ribet lagi gitu. Jadi kira-kira gitu ya. Nah, sekarang kita udah tampilin nih form untuk bikin project tadi. Nah, kayaknya kita ada yang kelewat nih teman-teman. Jadi kalau kita lihat lagi desain sih di sini nggak ada ya. Kayaknya udah sesuai nih yang kita bikin dengan yang ada di Figma. Nah, cuman kalau kita coba buka di ini ya, di migration kita, di tabel campaigns, di sini ada tuh goal, nominal, terus tanggal selesai ya. Ada juga catatan, ada juga receiver. Jadi banyak banget nih ya. Kita belum tambahkan tuh. Nah, jadi sekarang kita perlu tambahkan juga ya. Jadi semisalkan defaultnya ini admin ya. Ini admin kan harusnya publish aja gitu. Nggak perlu diarsipkan. Atau kita biarkan dulu deh. Misalkan ini tanggal publish, statusnya apa gitu ya. Statusnya, terus misalkan kita tambahkan lagi. Misalkan nominalnya berapa. Nominal ini nih project kita. Terus goalnya berapa. Nah, cuman nominal kan defaultnya kan 0 ya. Defaultnya 0. Nah, goalnya itu berapa. Terus tanggal selesainya kapan. Misalkan ada catatannya apa. Sama misalkan penerimanya siapa. Jadi sekarang coba kita tambahkan dulu ya. Nah, pertama semisalkan saya mau tambahkan apa dulu. Jadi semisalkan kita buka nih di index. Nah, di sini sebelum gambar, jadi misalkan kita copy dulu deh. Copy aja nih yang raw. Satu raw kita copy. Terus misalkan kita tutupnya ya, jangan lupa. Nah, misalkan di sini goalnya berapa. Jadi misalkan kita bisa pakai label. Nah, label for goal gitu ya. Nah, terus misalkan input. Nah, type-nya apa? Misalkan type-nya number ya. Type-nya number, name-nya misalkan goal. ID-nya goal, kelasnya apa? Kelasnya form control gini.
Kita nggak perlu tambahkan required ya, karena nanti kita validasinya via server side nih. Jadi keren nih teman-teman. Nah setelah goal misalkan apa lagi? Nah setelah goal saya mau tambahkan juga tanggal. Jadi misalkan yang tanggal saya copy, terus saya paste di sini. Nah ini tanggal apa namanya? Nah sebelumnya yang ini kita bikin kapitalis ya. Nah huruf gede. Nah misal yang ini tanggal berakhir gitu, atau tanggal selesai. Misalkan gini. Nah name-nya apa? Name-nya kita samain aja kayak di sini. Misalkan end date. Nah jadi misalkan yang publish date kita ubah nih. Ada nggak lagi? Kayaknya udah ya. Tinggal biar lebih interaktif nih teman-teman. Kalau diklik tanggal kan kita harus nge-trigger form ya, nge-trigger input. Misalkan yang ini label bukan kelas ya, tapi for gitu. For publish date. Nah misalkan yang ini kita ganti aja ya. Jadi publish date biar sama. Misalkan ini publish date sama ya. Nah tinggal yang di sini kita ganti. Jadi apa? End date, tanggal selesai. Nah labelnya juga sama, kita tambahkan for end date. Nah yang ini kita ganti ID-nya. ID-nya kita ganti jadi misalkan end date gitu. Jadi sekarang udah ada nih. Tinggal kita tambahkan apa lagi? Misalkan catatan sama penerima. Nah, yang penerima kita pakai opsinya apa? Radio aja ya. Jadi misalkan saya back lagi ke sini. Saya tambahkan 2. Misalkan 1 dulu, yang ini saya copy. Terus saya paste nih di sini. Nah, pertama apa dulu? Pertama misalkan catatan gitu. Nah, misal catatannya apa? Misalkan tulis ajakan, bebas aja teman-teman ya labelnya, misalkan biar lebih sesuai aja gitu. Misalkan tulis ajakan singkat ya, atau kita coba huruf kecil aja deh, misalkan ajakan singkat untuk mengajak orang berdonasi ya, misalkan untuk mengajak orang. Tulis ajakan singkat untuk mengajak orang berdonasi, misal gini. Jadi name-nya apa? Misalkan not gini. Nah ini kita ganti jadi text area. Kita pakainya text area. Nah misalkan kita tutup juga ya text area. Nah tinggal karena ini text area, jadi baiknya kan kita bikin satu row gitu ya, atau satu kolom aja. Nah tinggal yang di sini kita ganti. Kita nggak pakai ini, tapi untuk nampilin apa? Nampilin penerima. Jadi misalkan kita bikin label for receiver gitu ya. Misalkan penerima, kita pakainya, coba kita buka Bootstrap ya. Nah di sini kita bisa pakai yang checkbox dan radio. Nah misal gini, ini komponen input group ya. Kita coba carinya form aja, yang form. Nah terus kita search nih yang apa? Radio. Jadi kita bisa ke custom form. Di sini ada radio. Nah gini, jadi kita akan pakai kayak gini. Nah kalau kita mau pakai inline seperti ini misalkan, nah cuman kayaknya saya mau pakai yang vertikal aja ya, biar ke bawah. Jadi saya bisa copy, terus saya paste nih. Saya paste, coba saya rapiin dulu. Misalkan ini 1 ya, 1 misalkan siapa nih yang nerima? Saya sendiri gitu. Nah misalkan ini ID-nya apa? ID-nya misalkan, nah ID-nya apa? Misalkan ID-nya saya sendiri. Bebas saja ya nama ID-nya. Nah misal saya copy lagi, saya copy, terus saya paste. Nah yang ini apa? Yang ini misalkan untuk keluarga. Nah misalkan di sini kita tambahkan keluarga atau kerabat. Nah misalkan apa lagi? Di sini saya kasih beberapa opsi aja ya teman-teman. Nah misal yang ini kita untuk organisasi gitu, atau apa? Atau lembaga. Nah yang ini sama, misalkan organisasi. Nah tinggal di sini kayaknya yang saya sendiri, ya udah saya aja gitu. Nah misal yang terakhir untuk apa? Yang terakhir misalkan kalau nggak ada di opsi, misalkan lainnya. Udah nih ya, tinggal kita tambahkan name harusnya. Jadi di type checkbox kita tambahkan name gitu. Name-nya misalkan receiver ya. Gini, udah. Kalau kita reload lagi, harusnya udah ada tambahan nih beberapa.
Misalkan kita buka nih, udah ada goal, tanggal selesai juga udah nge-open ya. Sama misalkan penerima di sini. Tuh, udah keren ya. Tinggal kayaknya gambar saya bisa taruh di sini di sampingnya gitu. Jadi misalkan ini kan collage 6. Nah, yang ini juga collage 6. Saya bisa join aja, gabungin. Tinggal saya coba buka lagi. Nah, sekarang udah ada ya. Choose gambar. Nanti kalau gambarnya preview, misalkan ini saya bebas aja ya. Tuh, sekarang udah tampil nih teman-teman. Udah keren banget ya. Jadi ini juga udah lumayan lengkap nih. Nah, cuman ini saya mau edit dulu nih ya teman-teman. Jadi ini kan value gitu ya. Ini kan label. Nah, value-nya harusnya font weight-nya normal aja gitu, nggak usah bold. Jadi misalkan saya edit dulu nih di sini yang label custom control label. Nah, saya tambahkan kelas font weight normal. Jadi biar nggak bold, biar nggak ini ya, nggak sama kayak labelnya tuh. Sekarang kan lebih enak dilihatnya. Tinggal kayak gini aja sih cukup kayaknya. Nanti kalau ada tambahan kita bisa perbaiki. Nah, tinggal ini kategorinya perlu kita tampilin ya. Jadi misalkan close dulu nih yang campaign, app juga saya close. Nah, di campaign controller saya mau kirimin kategori. Jadi misalkan diisi dengan kategori. Nah, saya mau order by name gitu ya. Misalkan get aja langsung. Nggak perlu pakai paginasi ya, langsung aja get. Misalkan kita compact kategori gini. Nah, tinggal kita bisa tampilin misalkan di kategori. Nah, kita bisa pakai for each langsung, atau karena kita cuma butuh ID sama name, kita bisa pakai yang namanya plug di sini. Jadi misalkan get, kita tambahkan juga misalkan plug. Nah, plug plug name. Untuk value key-nya key-nya ID. Jadi kalau kita return $kategori. Nah, kalau kita reload, tuh sekarang misalkan ID 1 value-nya ID 16 value-nya dan gitu ya. Nah, tinggal kita tampilin aja nih. Kalau kayak gini kan udah nih. Semisalkan langsung aja misalkan for each $kategori, $item, $key. Kita tambahkan juga key-nya ya. Jadi misalkan kita bikin option, value-nya itu $key. Nah, opsinya atau labelnya item. Gini, tinggal kita tambahkan satu untuk disable. Misalkan option, value-nya misalkan kosong ya. Kita tambahkan disable-nya true, terus selected. Misalkan ini pilih salah satu. Nah, gini. Jadi kalau kita reload, kalau kita buka lagi, sekarang select 2-nya udah ada pilihannya tuh, udah tampil, udah keren. Nah, ini harusnya pilih salah satu kan nggak bisa diklik ya. Udah benar berarti. Tinggal tuh, sekarang udah keren nih. Kita udah pakai select 2. Kita juga udah pakai summer node, pakai date picker, date time picker ya. Sama kita juga udah nambahin preview upload. Jadi di sini udah lengkap banget nih untuk formnya. Kalau kita klik area lain, karena di sini kan lengkap ya teman-teman. Barangkali kita klik area lain, nge-close gitu, malah di reset. Nah, masih mending kita backdropnya kita false. Jadi semisalkan yang modal ini kita tambahkan deh. Misalkan kalau kita lihat bootstrap untuk modal, kita bisa tambahkan backdrop kalau nggak salah. Misalkan backdrop gini. Tuh, yang ini static backdrop. Misalkan backdropnya sebentar. Tuh nggak bisa ya. Jadi kayak mendal ditolak gitu, harus di close via button. Biar barangkali nggak sengaja kita nggak harus input ulang. Jadi misalkan ini nih data backdropnya static, data keyboardnya false. Jadi di card di sini saya bisa langsung aja, bukan di card ya, tapi di modal di sini. X modal, data backdropnya data keyboardnya Jadi kalau kita reload, ada error nggak ada error ya. Nah, sekarang kita coba klik area lain. Tuh, udah mendal ya, udah keren nih. Nah, cuman teman-teman perhatiin ya, yang ini kan kita atribut ya, atribut. Nah, kalau yang ini variabel. Tuh, jadi nanti coba pahami lagi ya teman-teman ya, biar lebih enak itu memahaminya. Nah, cuman sekarang di sini kan lumayan banyak ya.
daripada saya gabung sama file index, misalkan saya bikin aja di sini nama filenya apa, misalkan forum.play.php. Nah, isinya saya copy dari sini, misalkan yang modal saya cut, terus saya paste di sini. Tuh, nggak ada yang beda sih sebenarnya, tinggal kita include aja. Kita pakainya include ya. Jadi misalkan B include if apa, misalkan campaign titik form ini. Kita nggak perlu kirimin parameter atau variabel apa-apa ya. Udah nih, kita udah lengkap banget nih teman-teman. Tinggal kita bikin untuk insert ke database.